Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum ya ahlad darak, dusturukum ya ahlan naubah, dusturukum ya ahlal hli wal aqad, amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, wa nakhusu bidzikir beliau Romo Kiai Haji Fathur dan segenap para kiai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Dan juga yang kami hormati beliau Al-Habib Khalid dan para tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa, pengurus Nahdlatul Ulama ranting desa napa niki? Jatisari, dan sedaya para jamaah pecinta dan perindu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah di malam hari ini Bapak Ibu kaula panjenengan saged berkumpul di dalam satu kegiatan yang istimewa, kegiatan yang memang seharusnya kaula panjenengan lakukan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad, yang ini menjadi wajib bagi kaula panjenengan umat di akhir zaman. Karena hanya dengan duduk di majelis Maulid semacam ini, yang pertama kaula panjenengan saged mengenal Nabi Muhammad. Karena di majelis Maulid biasanya diceritakan tentang kisah-kisah Nabi Muhammad. Diceritakan tentang fisik dan akhlaknya Nabi Muhammad, yang beliau menjadi satu-satunya suri tauladan yang jika kaulo panjenengan meniru beliau, maka kita akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Maka para hadirin, kaulo panjenengan tidak akan bisa meniru Nabi Muhammad kecuali dengan dasar cinta di dalam hati kaulo panjenengan kepada Sayyiduna Muhammad. Dan itu menjadi satu kewajiban. Jika kaulah panjenengan ingin keimanan kita ini dianggap sempurna oleh Allah, maka satu-satunya syarat yang harus kaulah panjenengan lewati adalah mencintai Nabi Muhammad. Dan ini didasari daripada hadis Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian, kata Nabi Muhammad, sampai kalian jadikan aku orang yang paling kalian cintai daripada anak-anak kalian. Kau jadikan aku orang yang paling kau cintai daripada orang tua kalian. Dan kau jadikan aku orang yang paling kau cintai daripada seluruh manusia. Jadi yang harus kita cintai nomor satu Bapak Ibu adalah Nabi Muhammad. Yang dengan cinta kepada beliau, Allah akan cinta kepada kita. Lepun Gusti Allah cinta kalian kaulah panjenengan Bapak Ibu, maka semua apa yang kaulah panjenengan inginkan pasti akan Allah segerakan, pasti akan Allah kabulkan. Nah, sehingga ayo kita kembali
meniru daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dunia ini memang tempatnya masalah Bapak Ibu. Dan saya yakin sedaya ingkang hadir tidak pernah mendapati dalam kehidupannya kecuali pasti dia akan temukan masalah. Jadi wonten napa mboten niki ingkang hadir Bapak Ibu yang selama hidup di dunia ingkang mboten gadah masalah blas. Wonten mboten? Mboten enten. Sedaya pasti pernah menemui masalah. Karena apa? Karena ini dunia. Karena kaula panjenengan sedang hidup di dunia. Tempat satu-satunya yang tidak Allah ciptakan masalah di dalamnya hanya surga para hadirin. Selain surga semuanya tempat masalah. Dunia ini tempatnya masalah. Mangke kaula panjenengan masuk alam kubur setelah kita mati. Di alam kubur itu tempatnya masalah bagi mereka yang di dunianya tidak beriman kepada Allah, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar di tempatnya masalah, di mana nanti matahari akan Allah letakkan sejengkal di atas kepala kaula panjenengan. Kemudian di yaumul hisab itu juga tempatnya masalah. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait apa saja yang pernah kaula panjenengan lakukan dan pernah kaula panjenengan katakan di dunia ini. Satu persatu tidak akan pernah ada yang luput. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Allah mengatakan tidaklah terlontar sebuah ucapan dari lisan kaula panjenengan kecuali pasti akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid dan yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu Bapak Ibu, kaula panjenengan punya lisan ini akan ditutup sama Allah. Sebagaimana kita sering membaca dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Di hari itu aku akan tutup mulut-mulut mereka. Dan aku akan jadikan tangan mereka yang berbicara, anggota tubuh mereka yang berbicara atas apa yang telah mereka kerjakan selama mereka hidup di dunia. Nah, sekarang ngeten Bapak Ibu, kita semuanya tahu. Ahlu sunnah wal jamaah niku meyakini adanya pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur. Gina wonten? Makanya lek wonten tiyang niku meninggal dikuburkan biasanya Pak Mudin niku mentalkin. Wonten ingkang damel basa Arab, ada yang pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Indonesia. Ketika jenazah sudah dimakamkan, ditutup kuburan itu, kemudian Pak Mudin mendekati daripada kuburan dan membacakan talqin. Wahai hamba Allah, sebentar lagi akan datang kepadamu dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Mungkar dan Nakir. Dan jika mereka berdua telah datang, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Jawablah pertanyaan-pertanyaannya dengan hati yang mantap, dengan perkataan yang tetap. Jika mereka berdua berkata, man rabbuka, siapa Tuhanmu, maka katakan Allahu Rabbi. Jika malaikat Mungkar dan Nakir bertanya, siapa nabimu, maka katakan Muhammadun Nabiyyi, Muhammad nabiku. Jika malaikat bertanya, apa kitabmu, maka katakan Al-Qur'anu kitabi. Al-Quran adalah kitabku. Akan tapi para hadirin, orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir itu hanya orang-orang yang mereka ketika hidupnya di dunia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Bahkan walaupun kalau panjenengan pun apalan, lek ngoten kula mulai bijing tak apalan, dicatat di kabeh. Oh, pertanyaannya Mungkar Nakir niku man rabbuka, pokoknya tak apal. Jawabane Allahu Rabbi. Walaupun kalau panjenengan apal, tapi di saat itu para hadirin yang menentukan kita bisa menjawab bukan hafalan, tapi yang menentukan kalau panjenengan bisa menjawab itu adalah amal perbuatan kita. Nah, jika kita ternyata orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak dekat dengan Allah, tidak dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka walaupun kaulah panjenengan hafal, lisan ini akan dibuat sulit oleh Allah untuk menjawabnya. Bahkan kita tahu
apa yang harusnya kita jawab, tapi lisan ini tidak bergerak sama sekali untuk menjawabnya. Nah sekarang kalau seandainya saya tanya kepada Bapak Ibu yang hadir, Bapak Ibu semuanya, siapa Tuhan panjenengan? Siapa kira-kira jawaban panjenengan? Allah. Dengan mudah kita jawab Bapak Ibu. Nah sekarang saya tanya lagi dengan pertanyaan yang sama, tapi panjenengan jawab tidak boleh dengan mulutnya. Jawab tapi jangan pakai mulut, jangan keluar suara. Tapi harus jelas kata-katanya Allah. Pripun kira-kira sakit mboten? Man rabbuka? Coba. Nah begitulah kondisi orang nanti di dalam alam kubur para hadirin. Nah, kecuali mereka orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad SAW, sudah Nabi katakan mereka termasuk golongan orang-orang yang imannya sempurna jika mereka jadikan aku orang yang paling mereka cintai. Maka nomor satu yang harus kaulah panjenengan cintai adalah Nabi Muhammad. Kalau kita berkata, oh kan harusnya Allah yang dicintai, iya. Tapi kalau panjenengan ini tidak akan bisa mencintai Allah tanpa lewat cinta dulu kepada Nabi. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu para hadirin menjelaskan tentang semua perintah-perintahnya, semua akhlak budi pekerti yang harus kaulah panjenengan lakukan, baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia, semuanya Allah letakkan dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Maulid Simtud Durar niku Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan ufama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada satupun akhlak yang terpuji yang ada di muka bumi ini kecuali pasti bersumber kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang Jatisari niki sing sabari luar biasa, dirasani nggih tetap sabar, difitnah nggih sabar, diadu domba nggih tetap sabar, tidak pernah marah. Siapa orang yang paling sabar yang layak untuk dijadikan suri tauladan? Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang Jatisari yang sabarnya luar biasa, maka hakikatnya dia sedang meniru Nabi Agung Muhammad SAW. Karena Nabi itu Bapak Ibu sabarnya luar biasa. Kalau yang dicaci, yang dihina adalah dirinya pribadi, Nabi Muhammad itu sabarnya luar biasa. Tidak ada satu orang pun mungkin sampai detik ini yang diuji sebagaimana ujian Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu Bapak Ibu pernah satu hari sujud di depan Ka'bah. Kemudian ada kira-kira 5 atau 6 orang dari kalangan orang-orang kafir. Mereka melihat Nabi sedang sujud menghadap ke Ka'bah. Mereka berkata, wahai kawan-kawan, tuh lihat Muhammad lagi sujud kepada Tuhannya. Siapakah di antara kalian yang berani meletakkan kotoran onta di atas kepala Muhammad yang sedang sujud itu? Akhirnya ada satu orang kafir, dia ngacung, saya. Kemudian dia ambil ember, Bapak Ibu, dia lari ke kandang onta, dia tumpukkan, dia ambil itu kotoran onta dan dia berlari dengan cepat untuk mengejar agar bisa menyiramkan kotoran onta ini ke kepala Nabi Muhammad SAW. Dan di saat itu Nabi kita Muhammad tetap bersabar. Bahkan tidak jarang Nabi itu Bapak Ibu pintu rumahnya dilempari kotoran. Sehingga setiap pagi Nabi kita Muhammad dengan hati yang sabar membersihkan kotoran di depan pintu rumahnya. Dan bukan kotoran binatang yang dilemparkan oleh mereka orang-orang kafir, tapi kotoran manusia. Tiap hari Nabi bersihkan itu kotoran depan pintu rumahnya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW beliau berkata sambil membersihkan kotoran itu, alhamdulillah ya Allah, engkau telah memberikan kepadaku tetangga yang bisa menjadikan sebab aku belajar untuk bersabar. Coba, Nabi Muhammad punya tetangga, rumahnya tiap hari dilempari kotoran, Nabi Muhammad malah bersyukur. Coba lihat awake dhewe. Pripun kira-kira? Lek enek dukun teng Jatisari santet sisan ngene mboten. Nah iki awake dhewe. Kenapa? Karena kita tidak meniru akhlaknya Nabi.
Nabi lewat satu perkampungan, para hadirin, selalu Nabi dapati ada orang kafir yang meludahi Nabi Muhammad SAW. Sampai satu hari Nabi lewat kampung itu, yang meludahi nggak ada. Akhirnya Nabi bertanya kepada sahabat yang mendampinginya, wahai sahabatku, mana orang yang biasa meludahiku? Kata sahabat, oh dia sedang sakit wahai Rasul. Ya kalau gitu ayo kita jenguk. Ayo kita jenguk. Dijenguk. Orang yang ngeludahi yang dijenguk sama Nabi ini. Bukan orang yang suka ngasih duit. Bukan orang yang suka ngasih makanan. Orang yang ngeludahi Nabi. Sakit dijenguk sama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita akan dengar tetangga sing kerjaane ngerasani awake dhewe, nggih. Sing lek ngomong nyelekit hati, selalu fitnah kita, selalu ndak senang sama kita, sakit kira-kira jenengan jenguk mboten kira-kira? Jenengan jenguk mboten? Napa sujud syukur jenengan? Kapok kan ngoten nggih. Kualat kan itu lek awake dhewe ngene ngoten. Malih diwara kualat. Malih lek iso ya Allah wis jok suwe-suwe ya Allah wis. Endang nggih. Wis endang ngoten nggih. Maksudnya apa? Endang mati. Ini malah kalau kita nih, kalau Nabi Muhammad dijenguk, akhirnya apa? Karena akhlaknya Nabi ini, para hadirin, orang kafir yang sukanya meludahi Nabi ini heran. Loh kok ada orang diludahi, yang meludahi sakit malah dijenguk nih kok onten nih loh. Akhirnya apa? Ya Muhammad, saya ini orang yang tiap hari meludahi kamu, wahai Muhammad. Saya sakit lah kok malah kamu jenguk saya. Apa istilahnya orang Jawa nih kok? Apa? Ngendangi. Kamu ini kok malah ngendangi kula Muhammad. Lu saya ini orang yang tiap hari ngerjai kamu. Orang tiap hari ini zalim sama kamu. Apa kata Nabi Muhammad? Beginilah Allah mendidik kami dalam agama Islam. Untuk selalu berbuat kebaikan. Selalu menebarkan kedamaian. Akhirnya gara-gara dijenguk sama Nabi Muhammad, ini orang kafir, para hadirin langsung mengatakan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadun Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah wahai Muhammad. Gara-gara akhlak yang baik, akhirnya orang itu masuk Islam. Maka sama para hadirin. Kita ini kalau ngelihat ada orang yang sabar. Sumbernya dari mana sabar itu? Dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Nabi itu orang yang kalau dihina pribadinya, Nabi kita Muhammad sabar. Tapi kalau yang dihina adalah Allah dan agama Allah SWT, Nabi Muhammad marah, para hadirin. Makanya kalau yang diganggu haknya Allah, lam yakum syai'un li ghadabih. Kata para ulama, tidak ada satupun orang yang bisa mencegah kemarahan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau yang diganggu Allah. Tapi kalau yang diganggu dirinya pribadi, Nabi Muhammad diam. Nah ini salah satu contoh bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah suri tauladan yang paling tepat untuk kaula panjenengan tiru. Makanya sinten mawon engkang niru akhlaknya Nabi, niru kehidupannya Nabi, pasti dijamin rumah tangganya bahagia. Suami istri akan tampak harmonis. Kenapa? Nabi Muhammad itu Bapak Ibu harmonisnya, romantisnya dengan istrinya bukan hanya ketika manten baru. Lewat dia kan romantis pas manten anyar tok. Gitu kan? Manten anyar gayane ning bundu-bundu bojone digandeng. Nggih. Tapi lek manten lawas. Ngisi bensin ning mau bensin carry bojone. Gitu kan? Loh, lali aku bojoku mau ning pom bensin tak tinggal. Kenapa? Karena sudah manten lawas. Suap-suapan makanan, manten anyar. Lek manten lawas, mangan ndak mangan karepmu. Nah, coba, Nabi Muhammad tidak seperti itu para hadirin. Romantisnya Nabi itu sampai detik-detik wafatnya Nabi. Makanya lek panjenengan lihat sejarah, Nabi Muhammad itu wafat di pangkuan istrinya. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu wafat di pangkuan istrinya yang bernama Sayyidah Aisyah. Dan bahkan Sayyidah Aisyah itu mengatakan, wafatnya Nabi itu telah bercampur air ludahku dengan air ludahnya Nabi Muhammad SAW. Yang artinya menunjukkan salah satu bentuk romantisnya Nabi yang tidak pernah merasakan jijik dari apa yang diberikan oleh istrinya. Ketika Nabi Muhammad menjelang wafatnya Bapak Ibu, masuk daripada saudara Sayyidah Aisyah. Masuk ke kamar, Nabi Muhammad sedang kepalanya ada di pangkuan Sayyidah Aisyah. Masuk saudaranya Sayyidah Aisyah, berarti apa? Iparnya Nabi. Iparnya
Nabi, adik iparnya Nabi yang bernama Abdurrahman ibn Abu Bakar. Abdurrahman ibn Abu Bakar masuk ke kamar untuk menjenguk Nabi. Di tangannya Sayyidina Abdurrahman itu ada siwak. Nah, kemudian di saat itu Nabi itu saking sakitnya, Nabi itu demam tinggi para hadirin yang sampai dikatakan oleh para sahabat, saking demamnya Nabi, saking panasnya Nabi ketika hendak dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ketika diletakkan kain yang basah di kening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lama kain itu kering. Saking panasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Nabi kita Muhammad sudah tidak bisa berucap kata-kata. Berat karena lagi tinggi-tingginya demam. Begitu masuk Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar, Nabi melihat Sayyidina Abdurrahman itu bawa siwak di tangannya. Tapi Nabi Muhammad tidak bisa berucap. Sayyidah Aisyah melihat matanya Nabi mengarah ke arah siwaknya Sayyidina Abdurrahman. Sayyidah Aisyah dengan kepekaannya bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, apakah engkau ingin bersiwak? Nah, kemudian Nabi menganggukkan kepalanya, yang berarti iya. Kemudian diambillah siwak yang baru. Diambillah siwak yang baru oleh Sayyidah Aisyah. Dan saat itu karena itu siwak yang baru artinya belum dihaluskan ujungnya. Jadi siwak ini para hadirin kayu. Jadi siwak ini kayu yang disunnahkan oleh Nabi untuk kaula panjenengan memakainya. Nah, cara makainya gimana? Dibuang kulit kayunya di ujung, kemudian dihaluskan. Nah, ini akhirnya kayak seperti sikat gigi. Halus seperti sikat gigi. Nah, bagaimana cara menghaluskannya? Digigit. Jadi setelah dikupas ujung kayunya, kemudian digigit sampai halus menjadi seperti serabutnya daripada sikat gigi. Mirip seperti sikat. Nanti digunakan untuk membersihkan gigi dan ini hukumnya sunnah yang siapa menggunakan siwak para hadirin untuk menjalankan sholat 2 rakaat maka Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat. Jenengan sholatnya 2 rakaat karena jenengan pakai siwak pahalanya sholat 140 rakaat. Lek jenengan sholat zuhur 4 rakaat damel siwak berarti pinten 280 rakaat. Sekali sholat zuhur dapat pahala 280 rakaat. Kira-kira awake dhewe tahu mboten sholat 280 rakaat? Tahu mboten? Mboten nggih. Paling banter tarawih nggih. Paling banter tarawih niku pun pados imam sing paling cepat. Ngene mboten? Lek sholat 280 rakaat tidak pernah, tapi kita bisa dapatkan pahalanya. Cuman dengan menggunakan siwak. Namun digosokkan di gigi. Digosokkan di gigi. Nah ini Nabi Muhammad ingin menggunakan siwak. Nah, karena siwaknya masih baru, akhirnya dihaluskan dengan digigit oleh Sayyidah Aisyah. Digigit setelah halus, baru diserahkan ke Nabi dan Nabi pakai siwak yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad bersiwak sesempurna ketika Nabi bersiwak menjelang wafatnya. Jadi bersiwaknya itu benar-benar sempurna sekali. Para hadirin dengan cara memegangnya, seperti ini cara megangnya. Kemudian diputar, dibersihkan giginya. Kemudian digosokkan di bagian lidah dan di bagian langit-langit mulutnya. Sempurna siwaknya Nabi kita Muhammad SAW saat itu. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah berkata, di saat itu karena aku yang menggigit siwaknya Nabi itu, maka di siwak itu telah menempel daripada air ludahku yang kemudian dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ini menunjukkan salah satu bukti romantisnya Nabi kita Muhammad yang tidak dikit-dikit jijik sama istrinya. Gini mboten? Tapi lek awake dhewe pakai sendok bekas suami ndak mau. Gini mboten? Sing suami nggih ngoten pakai sendok bekas istri enggak mau. Nabi Muhammad pulang dari dakwahnya melihat ada segelas air minum bekas Sayyidah Aisyah. Nabi tanya, Aisyah ini apakah air minummu? Iya, wahai Rasul apakah boleh aku meminumnya? Tentu wahai Rasul silahkan diminum, diambil gelasnya sama Nabi Muhammad. Bukan hanya bekas airnya Sayyidah Aisyah, tapi Nabi Muhammad sempat mencari mana bekas bibirnya Sayyidah Aisyah. Dicari, bekas bibirnya dicari. Oh niki pas nih, dipaskan bibirnya Nabi dengan bibirnya Sayyidah Aisyah. Cobilah awake dhewe disuguhi gelas bekas bojone ngamuk gitu kan. Nah ini pertanda kenapa? Karena kita tidak niru Nabi kita Muhammad. Oleh karenanya siapapun yang meniru Nabi Muhammad pasti hidupnya bahagia dunia akhirat. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Nah, sehingga ayo Bapak Ibu sampai kapan kita hidup penuh dengan masalah. Yang punya masalah rizki,
kepingin lancar rezekinya, ayo tiru Nabi Muhammad SAW. Ayo kita taat kepada Allah, taat kepada Nabi. Siapa yang merasa punya hutang tidak lunas-lunas, ayo dekati Allah, dekati Nabi. Dekati Allah dengan perbanyak taat, sholatnya dijalankan. Para hadirin jangan ninggalkan sholat. Kemudian perbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang punya masalah apapun dekati Allah, dekati Nabi. Hanya dua ini kuncinya. Mendekati Allah atau mendekati Nabi, baru kaulah panjenengan akan temukan solusinya. Karena apa? Yang ngasih masalah kita niki sinten? Sinten sing paringi masalah kula panjenengan? Allah. Sehingga yang berhak untuk memberikan solusi hanya Allah, Bapak Ibu. Kalau kaulah panjenengan ngarep kepada manusia, manusia ini kalau disandari bikin kecewa, Bapak Ibu. Manusia ini kalau disandari bikin kecewa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengecewakan kaulah panjenengan. Allah itu yang maha baik. Allah selalu berikan yang baik-baik. Allah tidak pernah memberikan kaulah panjenengan sesuatu atau takdir kecuali itu yang terbaik untuk kaulah panjenengan. Nah, sehingga ayo kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita hadir di majelis Maulid tujuannya adalah mencari keberkahan Nabi kita Muhammad. Mencari keberkahan Nabi sebagaimana dikatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dikatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, tidaklah seseorang itu hadir di majelis maulid kecuali Allah Subhanahu wa taala akan bukakan baginya pintu keberkahan yang begitu luar biasa. Dan hal inilah yang menjadikan sebab Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam maulidnya Sintud Durar, beliau selalu memuji-muji Nabi Muhammad, dan bahkan di qasidah yang beliau pernah sampaikan, beliau katakan masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada majelis yang jika kaulah panjenengan datangi para hadirin yang lebih ampuh untuk menyelesaikan masalah-masalah kita melebihi ampuhnya duduk di majelis maulid. Lek kaulah panjenengan gadah masalah, katanya Imam Ali niki Habib Ali Al-Habsyi pengarang maulid Sintud Durar niku ingkang sering dibaca di mana-mana para hadirin, beliau dawuh lek kaulah panjenengan gadah masalah sumpek yang perlu kaulah panjenengan datangi niku diantaranya adalah majelis maulid. Kenapa? Karena di majelis maulidlah Allah akan berikan kepada siapapun yang hadir semua solusi dari setiap masalah-masalahnya. Oleh karenanya nanti insya Allah kita pulang dari sini semua masalah kaulah panjenengan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkang gadah utang langsung dilunasi insya Allah kali Gusti Allah. Yang punya hajat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing penting terus istiqomah hadir di majelis maulid. Lek sumpek, lek kaulah panjenengan sumpek Bapak Ibu. Kemudian kok solusinya yang kita pikirkan adalah refreshing, jalan-jalan. Misal tiang Jatisari sumpek akhirnya refreshing teng pantai napa? Tambak. Nggih, pantai Tambak niki. Pantai Tambak. Sumpek mikiri utang ndak lunas-lunas. Hari bapak dawuh datang bojone, "Bu, saya Bu sumpek Bu." Mikiri utangi kok ndak lunas-lunas, ayo nang pantai Bu. Nenang niati, misale ngobati sumpek, sayo Pak budal ke pantai Tambak. Ngelihat indahnya pantai Tambak, nggih ilang sumpeke. Ngene mboten? Lewat tukang pentol jajan akhirnya jenengan. Ngene mboten? Tumbas pentol. Pas waktu zuhur, selesai sholat zuhur, panjenengan lapar akhirnya mangan. Dahar tumbas makanan di sana habis 50.000. Pulang ke rumah kira-kira utangnya lunas apa? Malih tambah gini mboten. Lah kok bernyang pantai Bu, dompetnya malih tambah kotong ngeten lho. Nah, coba tambah sumpek. Kenapa? Bukan solusinya itu para hadirin, itu solusi sesaat. Solusi sesaat, solusi yang paling penting itu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaulah panjenengan solusi dari masalah yang memang kita hadapi. Bukan hanya sekedar hiburan sesaat. Hiburan sesaat, ya setelah itu kita akan sumpek lagi. Tapi kalau kita hadir di majelis maulid, kita hadir di majelis ilmu para hadirin, maka Allah bukan hanya menghibur sesaat, tapi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semua masalah kita terselesaikan. Inilah kuncinya yang sudah Allah berikan untuk umatnya Nabi Muhammad. Kalau panjenengan niki Bapak Ibu, umat Nabi yang paling disayangi sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai
Nabi sendiri yang kang dawuh dalam hadisnya, ummati ummatun marhumah. Umatku ini umat yang paling dicintai sama Allah. Lah kenapa? Mereka tidak punya amalan banyak, tapi saking sayangnya Allah kepada mereka, terkadang dengan amal mereka yang sedikit Allah sudah berikan solusi kepada mereka. Nah, coba contohnya, kalau panjenengan tahajud tidak pernah, duha nggih ora tahu, poso Senin Kemis nggih mboten tahu. Tapi sebab kalau panjenengan duduk hanya 1 jam, 2 jam di majelis maulid, pulang Allah kasih kita solusi. Coba kurang nikmat apa kita ini? Lah pokoknya awake dhewe niki yakin. Jadi kalau hadir ke majelis maulid, niatkan ya Allah, saya niat datang ke majelis maulid agar saya ini mendapatkan solusi dari setiap masalah-masalah saya. Nah, kemudian yang terakhir para hadirin yang perlu kaulah panjenengan bawa pulang daripada majelis maulid ini adalah apa yang tadi kita katakan, tidak ada satupun kunci kebahagiaan yang paling ampuh untuk menjadikan hidup kaulah panjenengan bahagia dunia akhirat kecuali melewati pintu Nabi Muhammad SAW. Berarti artinya setelah pulang dari majelis ini, ayo sarang-sarang awake dhewe niki menghubungkan hati dengan Nabi Muhammad. Pripun carane? Perbanyak membaca sholawat Bapak Ibu. Perbanyak baca sholawat. Isi hari-hari itu dengan sholawat. Mau bulan maulid ataupun bukan bulan maulid, sholawat. Pokoknya enten napa mawon sholawati. Jenengan gadah masalah, maca sholawat. Panjenengan ingin hidupnya berkah, maca sholawat, dikit-dikit berbanyak sholawat. Karena ini adalah satu-satunya amalan yang kaulah panjenengan jika mengamalkannya pasti Allah terima dan pasti Allah akan berikan apa yang kita hajatkan Bapak Ibu. Allah itu ngajari kita melewati Nabi, Bapak Ibu. Lek kaulah panjenengan punya hajat niku, wonten setunggal sholat namanya sholat sunnah hajat. Gini wonten? Lek kaulah panjenengan gak ada hajat, kita dianjurkan untuk menjalankan sholat sunnah hajat. Nah, sering kami sampaikan, ya sholat sunnah hajat itu Bapak Ibu adalah sholat sunnah yang jika kaulah panjenengan amalkan dengan cara yang sempurna, dengan khusyuk, maka Allah akan kabulkan hajat kita. Tapi yang jadi masalah kaulah panjenengan ini lek sholat khusyuk susah. Gini kan? Sholat khusyuk susah, wae dhewe takbiratul ihram tok kadang khusyuke. Allahu Akbar eling Gusti Allah. Begitu maca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira engko majelisan ning Yai Fathuri berkatane apa ya? Kira-kira engko aku oleh gandulan apa niki kira-kira ya? Sayur napa sabun cuci napa jajan coba. Yang dipikirkan dunia. Kadang juga ada di antara kita yang sholat hajat, kepingin hajatnya dikabul, sholat yang dipikiri bukan Allah tapi malah hajate. Sholat hajat kepingin utangin dan lunas, malah sholat yang dibayangnya utangi, gitu kan? Nah, makanya sholat kita akhirnya tidak sampai sama Allah. Tapi wonten setunggal ibadah, khusyuk tidak khusyuk, ikhlas tidak ikhlas, kita terpaksa ataupun tidak terpaksa para hadirin, jika kaulah panjenengan amalkan tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu nunggu apa lagi? Allah sudah sediakan nih bagi kaulah panjenengan amalan yang jika kaulah panjenengan amalkan semua masalah kita dunia akhirat akan Allah selesaikan para hadirin. Di dunia hajat kita akan dikabul sebagaimana Nabi mengatakan kepada sahabatnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab, idzan yukfa hammuka, kalau begitu Allah akan selesaikan semua masalah-masalah yang menjadikanmu sumpek wahai Ubay. Dan nanti di akhirat Allah akan ampuni semua dosa kita sehingga kita akan masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kami tutup Bapak Ibu, kami ingin mengajak semuanya para jamaah. Ayo kita sama-sama pulang dari majelis maulid ini bawa oleh-oleh. Oleh-oleh kebiasaan baik yang baru. Kebiasaan yang kita sepakati dan kita berjanji tidak kita tinggalkan dalam keseharian kita. Sampai kapan? Sampai kita mati kalau bisa. Nah, kita bikin kesepakatan bersama Bapak Ibu. Napa kesepakatan nih? Kita bikin kesepakatan membaca sholawat tiap hari bersama-sama. Saya ngamalkan, panjenengan nggih ngamalkan. Nah, kita sepakati jumlahnya. Kira-kira setuju napa mboten? Setuju nggih Bapak Ibu nggih? Nah, kita ambil jumlah yang disepakati oleh semua jamaah yang hadir. Kalau belum sepakat semuanya berarti jumlahnya belum diterima.
harus jumlah yang disepakati bersama. Walaupun nanti ternyata sampai yang paling sedikit sendiri. Nah, sekarang coba kita sepakati bersama Bapak Ibu. Kita mulai dari angka yang tertinggi dulu. Nah, tertinggi. Nah, untuk nanti kita mencoba untuk melihat kira-kira yang sepakat seluruhnya atau tidak. Seandainya nih Bapak Ibu, seandainya kalau panjenengan tiap hari maca sholawat sehari 1000 kali sanggup nama badan. Oh, enak sing nyaut boten. Padat jelas nggih. Boten, tidak sanggup. Berarti kurangi. Sehari 500 sholawat sanggup nama badan? Mulai bertambah nggih. Masih belum semuanya. Sehari 300 sholawat sanggup nama badan? Mulai bertambah, tapi dereng sedaya nih, Pak Bapak mboten enten suarane belas ya. Jenengan nyuwune pira to Pak ya? Biasa tawar menawar ya sapi biasanya nggih. Apa 300 belum sanggup semuanya, 100 sehari. Sanggup napa mboten? 100 sehari ketokane sanggup sedaya. Pun disepakati sehari 100 sholawat. Sholawati tidak usah sing dawa-dawa. Sholawati yang ringkas-ringkas, yang pendek-pendek saja. Sing penting istiqomah. Napa sholawati? Sallallahu ala Muhammad. Sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. 100 kali para hadirin. Jenengan mangke wangsul melampah dateng griya, cobi jenengan waos sallallahu ala Muhammad jenengan hitung pakai jari. Mungkin belum sampai rumah sudah 100 salawat yang panjenengan baca. Tidak sampai 5 menit para hadirin membaca 100 salawat sallallahu ala Muhammad. Cobi panjenengan istiqomai, jenengan rutinkan 41 hari saja. Jenengan niati, ya Allah, kula nggak ada hajat niki ya Rob. Kulo salawati, salawat Jibril sehari 100 kali, mugi-mugi selama 41 hari ini engkau berikan kepada saya solusinya. Jadi panjenengan tingali, kalau panjenengan istiqomah, rutin tidak meninggalkannya dalam sehari sama sekali, insya Allah panjenengan pasti akan melihat perubahan dalam kehidupan panjenengan. Entah itu keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, rezekinya dilancarkan, yang punya hutang dilunaskan hutangnya, yang sakit akan disembuhkan penyakitnya insya Allah. Semoga-moga Allah tetesaken kaula panjenengan sedaya tiang-tiang ingkang remen mau sholawat. Orang-orang yang akan dikabulkan oleh Allah hajat-hajatnya dengan berkah sholawat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Niki wonten hadiah disediakan sama panitia kali Fathur dan teman-teman panitia para hadirin ada berapa itu? 5. Ada 5. Nah, mangke ada pertanyaan yang akan saya sampaikan. Lek panjenengan saged jawab, maka angsal hadiah. Angsal hadiah niki. Sebetulnya ngertos kula niku mboten ketinggal niku hadiah napa wis pokok istimewa niku hadiah niki. Insyaallah barokah nggih. Nah, kita mulai dari yang bapak-bapak dulu, bapak-bapak di samping ini. Tidak semuanya kelihatan naik ketutupan son. Kita mulai dari bapak-bapak dulu. Oh ngaten. Nggih. Ini ada pertanyaan, ini saya dulu yang bikin ya. Nanti ada pertanyaan untuk tukang son, nggih wonten request untuk ibu-ibu napa? Dapur nggih konsumsi. Coba pertanyaan dari saya nih, ini buat Bapak nih. Buat Bapak dulu. Pertanyaan ini gampang. Siapa nama sahabat yang menikah dengan 2 putrinya Nabi Muhammad? Sinten Pak? Sinten namine sahabat sing dinikahkan sama Nabi kalih 2 putrinya. Jadi putri yang pertama meninggal, kemudian Nabi nikahkan lagi dengan putri yang selanjutnya. Sahabatnya gampang nih. Sinten? Terus ngarang mboten napa to? Lha ngono. Nggih sinten? Sinten niku?
Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan. Ya barakallahu fiik. Sinten niku? Lah supir kula. Nggih. Pun alhamdulillah. Ibu-ibu Pak Imam ingkang jawab nih nggih. Wong jero nggih. Pun angsal bocoran nih nggih. Yang ibu-ibu ini nanti baru sisanya tukang son sama ibu-ibu dapur ya. Ibu-ibu yang di depan saya nih, ibu-ibu semuanya. Pertanyaannya, kenapa nggih pertanyaan sing gampang-gampang mana nih? Pertanyaannya coba, niki di mana Nabi kita Muhammad ketika berdakwah, di kota mana Nabi kita Muhammad ketika berdakwah kemudian dilempari batu? Coba. Weh, itu langsung nyaut. Nggih, niku ibu itu. Langsung nyaut. Bose bunuh ini bu. Lawan jawab nggih. Nggih, terus apa lagi nih? Tukang son. Oh ini nih tukang son nih, buatnya ketinggalan. Oh niki, tidak ketinggalan. Nggih tukang son, mangke lek saged jawab angsal hadiah nih. Ini gampang nih pertanyaan nih. Siapa nama putri kesayangan Nabi Muhammad SAW? Sinten? Putri Nabi yang paling Nabi cintai. Siti Fatimah, barakallahu fiik. Pun, paring nih, dipocori guse. Nah, ini untuk dapur. Mana ada ibu dapur temu sini? Nggih. Nggih, Bu sinten niku? Nggih, tapi lek saged jawab mangke angsal hadiah, Bu. Siapa nama istri Nabi yang pertama? Siti Khadijah, nggih pinter. Lah nggih sing jawab akeh tapi ibuke bener niku nggih. Pun dengan paringne ibuke. Ibu sinten niku? Bu Binti. Nggih, jenengan paringne hadiahe. Terus malih, ibu konsumsi sinten malih nih ibu konsumsi nih. Bu Siti, mana Bu Siti? Wonten Bu Siti? Nggih, nah niki ingkang bantu sangat niki dalam datang acara dalu menika nggih. Ini ada pertanyaan Bu. Ini gampang nih pertanyaan nih, kagem ibu konsumsi. Nah, ibu-ibu yang konsumsi niki luar biasa jasanya nih. Pundi ibu? Oh nika nggih. Gampang Bu pertanyaan nih. Sinten nama ibunya Nabi Muhammad SAW? Siti Aminah, barakallahu fiik. Ya pun, diparing nih hadiahnya. Kagem ibu konsumsi. Mugi-mugi barokah sedaya. Nggih, kita tutup dengan doa, kemudian nanti kita napa niku baca suratul Fatihah. Setelah itu baru diababai hadiah niki nggih. Ngoten nggih. Maka diababai disolawati, panjenengan boleh mengambil hadiah yang disediakan. Nggih. Tapi nggih ojo rebutan, ojo tukaran. Nggih ngoten. Yes, insyaallah saoleh barokah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa tahhir qulubana wa hassin munqalabana wa afina wa'fu anna waghfir lana warhamna wa ala ta'atika inna wa an babika fala tadrutna wa khtim bis salihati a'malana ya rabbal alamin. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad
وانصر أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. اللهم صل على محمد.